Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tentang adanya ular mengerikan bernama Syaja'ul Aqra' seringkali para da'i atau muballigh disampaikan. Syaja'ul Aqra' disebut sebagai sang teman kubur orang-orang yang melalaikan sholatnya. Inilah salah satu dari beberapa jenis siksa kubur yang sangat mengerikan. Di dalam kubur yang gelap, Syaja'ul Aqra' akan muncul menjumpai seorang yang saat hidupnya gemar meninggalkan sholat. Suaranya menggelegar bagaikan halilintar, berkata kepada si pelalai sholat, "Aku diperintahkan untuk memukulmu karena kau telah meninggalkan sholat dari subuh ke zuhur, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan maghrib ke isya hingga subuh." Syaja'ul Aqra' pun kemudian memukul dengan keras, terus memukul hingga akhir zaman kelak. Penampakan si ular sangatlah mengerikan, berukuran besar, matanya dapat memancarkan api, tangan dan kukunya terbuat dari besi, dan juga membawa alat pukul yang dari besi pula. Hadis yang menyebutkan tentang adanya Syaja'ul Aqra' sangatlah panjang. Disebutkan bahwasanya hadis tersebut datang dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk sholat 5 waktu, maka Allah akan memuliakan dirinya dengan 5 perkara. Diangkat darinya kesempitan, diangkat darinya dari azab kubur, diberikan kitab catatan amalnya dari arah sebelah kanan, dan ketika melintasi sirat nanti seperti kilat menyambar, dan dimasukkan surga tanpa hisab. Dan barang siapa yang meremehkan solat, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan 15 perkara, 6 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksaan ketika masuk liang kubur, dan 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat, dan seterusnya hingga sampai pada dalam kuburnya terdapat ular yang bernama Syaja'ul Aqra' yang akan menerkamnya karena menyia-nyiakan solat. Ular itu akan menyiksanya yang lamanya sesuai dengan waktu solat. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Sayangnya, menurut para ulama, hadis tersebut dianggap lemah riwayatnya, bahkan palsu. Ibnul Jauzi memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya Al-Mawdu'at yang berisi hadis-hadis maudhu'. Imam Asyuti pula berpendapat dengan Ibnul Jauzi dan menilai hadis tersebut sebagai hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar yang juga menyebutkan hadis tersebut dalam kitab mereka sebagai hadis palsu. Imam Az-Zahabi berkata, yang nampak hadis ini batil di mana kemunculan hadis datang dari pemalsuan yang dilakukan oleh sebagian pengikut Thariqah As-Sufiyah. Penyakitnya atau cacatnya jalur hadis ada pada Muhammad bin Ali bin Abbas Ali Abi Bakar bin Ziyad An-Nasaiburi dalam Mizanul I'tidal. Terlepas dari penilaian ulama tentang hadis Syaja'ul Aqra', ada banyak sekali dalil yang menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Dibanding kita berdebat mengenai kepalsuan hadis tadi, alangkah baiknya seorang muslim mencukupkan diri dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang jelas kesahihannya. Sesungguhnya Allah berfirman tentang orang yang menyia-nyiakan solat. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43. Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan solat. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Allah Ta'ala juga berfirman, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan solat dan mempertuntutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kerugian. Dalam surah Maryam ayat 59. Pun dengan hadis yang sahih, Rasulullah seringkali memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga solat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim. Hadis senada juga datang dari Saubah Maula Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah solat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnul Qayyim menyebutkan, seorang yang meninggalkan solat wajib terjatuh pada dosa yang amat sangat besar, lebih besar daripada dosa membunuh jiwa yang haram dibunuh, dosa mengambil harta dengan batil, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum minuman keras.
Meninggalkan solat akan mendapat konsekuensi hukuman dari Allah, kemurkaannya, serta akan dihinakan baik di dunia maupun akhirat. Sahabat beriman, semoga kita bukan termasuk orang yang meninggalkan dan melalaikan solat. Rabbi ja'alni muqimas solah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.